Oke, baiklah. Hari ini kita akan bahas kelanjutan dari salah satu tools di dalam desain sistem, yaitu data modeling. Ya, nah ini adalah capaian pembelajaran kita bahwa kita akan membahas tentang pendekatan yang tradisional maupun pendekatan yang berorientasi objek. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu mengenai pendekatan yang secara tradisional, ya, yaitu kita akan bahas tentang bagaimana membuat IRD atau Entity Relationship Diagram. Nah, kita bahas dulu konsepnya. IRD itu merupakan model data konseptual yang mempresentasikan data dalam suatu organisasi, merupakan diagram yang menggambarkan hubungan atau relationship antar entitas dan atau entity. IRD itu menekankan pada struktur dan relationship dari sebuah data. Nah, untuk menggambarkan IRD itu ada 3 notasi besar, ya. Yang pertama adalah entitas, relasi, dan atribut. Nah, simbolnya seperti ini. Ini entitas digambarkan dengan gambar 4 persegi panjang. Itu merupakan objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Nah, kalau kita sudah membuat data flow diagram, entitasnya itu sama dengan simbol data store, ya, yang ada di DFD. Artinya kita tidak perlu lagi mencari-cari apa saja entitas yang akan kita bangun nantinya di dalam pembuatan IRD. Kemudian yang kedua itu adalah relasi, digambarkan dengan gambar belah ketupat seperti ini. Relasi itu menunjukkan hubungan antara sejumlah entitas yang berbeda, dan biasanya relasi ini merupakan kata-katanya itu diawali dengan kata kerja. Kemudian yang berikutnya itu adalah atribut. Atribut berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entitas. Jadi, karakteristik dari sebuah entitas digambarkan dengan sebuah atribut. Yang keempat itu adalah link atau garis. Itu penghubung antar relasi dengan entitas atau entitas dengan entitas ataupun juga antara entitas dengan atribut. Oke, kita bahas dulu simbol yang pertama itu adalah entitas. Nah, entitas itu merupakan objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek. Nah, contoh dari entitas, ya, dia bisa berupa entitas yang fisik, contohnya misalnya mobil, rumah, manusia, pegawai, dan seterusnya. Ada yang sifatnya abstrak atau konsep, misalnya nama departemen, nama pekerjaan, nama mata kuliah. Ada juga yang merupakan event atau kejadian, contohnya misalnya transaksi, penjualan, pembelian, peminjaman, dan seterusnya. Ya, simbolnya itu adalah 4 persegi panjang. Oke. Nah, ada beberapa jenis entitas. Yang pertama itu adalah strong entity atau entitas kuat. Itu himpunan entitas yang tidak memiliki ketergantungan dengan entitas yang lain. Ya, artinya dia tidak tergantung dengan entitas yang lain. Itu bisa kita notasikan sama seperti simbol entitas dengan gambar 4 persegi panjang. Nah, ada lagi yang namanya weak entity atau entitas lemah, ya, yang merupakan entitas yang keberadaannya tergantung dengan entitas yang lain. Nah, entitas ini tidak memiliki atau tidak mempunyai atribut yang berfungsi sebagai key yang benar-benar menjamin keunikan entitas. Contoh misalnya seperti Anda bisa baca, ini ada entitas tunjangan. Karena dia merupakan weak entitas, gambar segi empatnya atau 4 persegi panjangnya double, nah, ya. Artinya bahwa misalnya ada pegawai yang memiliki tunjangan, satu saat misalnya pegawainya itu mengundurkan diri atau berhenti, makanya entitas tunjangannya ikut terhapus. Jadi satu saat itu bisa dihapus, bisa kita masuk dalam kategori weak entity. Nah, relasi yang kedua yaitu relasi dinotasikan dengan gambar belah ketupat. Nah, contoh misalnya ada entitas dosen punya relasi mengajar mahasiswa. Nah, ini kan kata kerja, ya. Ini kan kata kerja. Jadi kita buat kalau dia dosen dengan mahasiswa itu punya relasi, kita buat nama relasinya. Nama relasinya itu adalah kata kerja. Nah, yang berikutnya, relasi itu ada beberapa jenis, ada 3. Yang pertama adalah unary,
ya, relasi dengan satu entitas. Yang kedua adalah binary, relasi antara dua entitas. Yang ketiga itu ternary, yaitu relasi antara tiga entitas atau lebih. Nah, ini contohnya. Ini relasi unary, ya, antar entitas. Jadi dia berrelasi dengan entitasnya sendiri, ya. Misalnya ada karyawan atau employee, supervisor, relasinya dengan supervision, relasinya dengan employee. Artinya mungkin ada satu karyawan yang mengawasi karyawan yang lain. Nah, bukan berarti, bisa juga dia mengawasi diri dia sendiri atau bisa juga dia mengawasi karyawan yang lain. Artinya dia punya relasi dengan dirinya sendiri. Nah, itu termasuk unary. Ada juga yang binary, relasi antara dua entitas, ya. Misalnya employee work on, nama relasinya work on company. Jadi ada karyawan bekerja pada perusahaan. Ada lagi yang ternary, relasi lebih dari dua entitas, ya. Misalnya kalau kita buat di sini ada tiga entitas, yaitu employee, job, dan branch. Dimana kalau kita lihat di sini berarti dia punya tiga entitas. Apa saja? Yang pertama employee dengan job, yang kedua job dengan branch, yang ketiga itu branch dengan employee. Nah, yang berikutnya adalah untuk menggambarkan ERD atau Entity Relationship Diagram, itu ada istilah namanya cardinality atau kardinalitas. Ada tiga jenis kardinalitas. Yang pertama itu adalah one to one, yang kedua adalah one to many, yang ketiga itu adalah many to many. Kita lihat contohnya yang seperti yang bisa dilihat di gambar. Satu pasien, ini one to one ya, contoh one to one. Satu pasien itu ditempatkan pada satu ruangan. Begitu juga kalau dibalik, satu ruangan itu ditempatkan satu pasien. Nah, mau dibolak-balik tetap one to one. Nah, kalau one to many bacanya satu pegawai itu bekerja pada banyak proyek. Artinya ada satu pegawai yang bekerja, dia bekerja di beberapa proyek, seperti itu. Nah, yang ketiga, many to many, ini bacanya satu pegawai bekerja pada banyak proyek dan satu proyek itu tempat bekerjanya banyak karyawan. Jadi many to many membacanya one many, yang many jadi one dan yang one jadi many. Itu contoh di dalam pembuatan kardinalitas. Oke, simbol yang ketiga yaitu atribut. Nah, atribut itu merupakan karakteristik dari entity ya, atau relationship yang menyediakan detail tentang entity atau relationship sehingga dapat dibedakan. Nilainya jarang berubah ya, entitas di mana biasanya dia berhubungan dengan field dalam sebuah tabel. Jadi kalau kita bicara tentang database ada istilah namanya field. Nah, field itu adalah atribut ya, field itu adalah atribut yang merupakan bagian dari file. Oke. Nah, atribut digambarkan dengan gambar elips ya. Contoh misalnya ada entitas pegawai, atributnya yaitu name, nama, alamat, agama, jenis kelamin. Atau contoh lain departemen, atributnya misalnya nomor, nama, lokasi. Kayak juga misalnya ada entitas mahasiswa, atributnya misalnya ada name, nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan seterusnya. Oke. Nah, atribut itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, simple atribut dan composite atribut. Yang kedua itu adalah single value atribut dan multi value atribut. Yang ketiga itu adalah mandatory atribut. Yang keempat itu adalah derivative atribut atau atribut turunan. Kemudian yang ketiga itu adalah key atribut atau atribut kunci. Kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama itu adalah simple atribut atau atribut sederhana. Itu adalah atribut yang tidak dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Contoh misalnya ada atribut jenis kelamin. Nah, artinya dia isinya kan cuma pria atau wanita, seperti itu. Ya, itu bisa kita katakan sebagai contoh dari atribut sederhana atau atribut harga yang merupakan atau berasal dari entity barang. Oke, contoh yang berikutnya itu adalah composite atribut atau atribut composite. Itu adalah atribut yang dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan tetap bermakna. Contoh di sini ada atribut nama, di mana nama dipecah lagi
menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Nah, ini merupakan contoh dari komposit atribut. Gambarnya nanti seperti ini, yang ditarik garis atau ditarik linknya saja. Nah, yang berikutnya itu adalah single value attribute dan multi value attribute. Nah, untuk single value attribute atau atribut berharga tunggal itu merupakan atribut yang hanya mempunyai satu harga dari satu entitas tertentu. Contoh misalnya atribut tanggal lahir, di mana satu orang itu punya satu tanggal lahir. Sebutkan nama atributnya berarti tanggal lahir. Kebalikannya yaitu atribut berharga banyak atau multi value atribut, yaitu atribut yang dapat terdiri dari sekumpulan harga untuk entitas tertentu. Misalnya atribut telepon. Nah, dia digambar atributnya double, nah ya. Atributnya double. Misalnya satu orang itu punya terdiri dari beberapa banyak nomor telepon. Nah, bisa kita gambarkan dengan atribut multi value atribut. Oke. Bagian berikutnya atau jenis atribut berikutnya yaitu deriv atribut atau atribut turunan. Ya, atau atribut derivatif itu adalah atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain. Biasanya atribut turunan ini tidak muncul dari dalam tabel database. Jadi dia tidak ada di dalam tabel di dalam database. Contoh misalnya ada entitas mahasiswa. Nah, mahasiswa yang muncul cuman atribut tanggal lahir. Tapi di sistem nanti keluar berapa usianya. Artinya kita cuma mengentrikan tanggal lahir, nanti keluar berapa usia dari entrian tanggal lahir tersebut. Nah, digambarkan dengan garis putus-putus. Ya, gambar elipsnya, gambar garis putus-putus. Oke, yang berikutnya itu adalah mandatory atribut. Ya, atributnya harus diisi, tidak boleh kosong. Biasanya atribut mandatory ini merupakan atribut key. Contoh ada entitas nomor proyek itu adalah mandatory karena nomor proyek harus diisi. Nah, biasanya kalau dia merupakan atribut yang menjadi key, namanya di garis bawah. Ya. Nah, kalau semua atribut tadi lengkap, ada semua jenis-jenisnya, nanti gambarnya nanti seperti ini. Nah, ya, ada single atribut, ada komposit, ada multi value sampai dengan primary key-nya. Ya. Ini keterangan dari simbol dari IRD yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk menggambarkan IRD itu ada langkah-langkahnya. Ya, ada langkah-langkahnya yang juga nanti bakal Anda terapkan. Yang pertama, menentukan entitas. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa entitasnya itu berasal dari data store yang ada di DFT, ya, yang berasal dari data flow diagram. Yang kedua, kita tentukan relasinya apa. Yang ketiga, kita gambar IRD-nya dari entitas dan relasi tadi. Yang keempat, kita buat kardinalitasnya. Yang kelima, kita tentukan apa kunci utama atributnya. Yang keenam, gambar IRD-nya dari kunci tadi. Yang ketujuh, kita buat atribut dari masing-masing entitas. Ya, yang berikutnya adalah pemetaan atribut, gambar IRD dengan atribut, dan baru kita periksa hasilnya sudah benar atau tidak. Seperti itu. Nah, jadi dari tugas yang sudah saya berikan, silakan Anda buatkan IRD-nya masing-masing berdasarkan tugas. Nah, ini contoh dari IRD yang dari perpustakaan. Kalau kita lihat bahwa dia terdiri dari beberapa entitas anggota, entitas rak, entitas buku, entitas kategori, dan entitas penulis, dan terdiri dari beberapa atribut. Ya, nah ini menandakan, jadi kardinalitas bisa ditandakan seperti ini, bisa dengan huruf, dengan satu one atau M itu dengan many, tapi ini simbol ya, ini menandakan dia many, yang garis seperti ini, sedangkan yang one menandakan dia seperti ini. Ya, silakan dilihat aja di slide-nya masing-masing. Jadi sebagai tugas silakan kerjakan dari kasusnya masing-masing. Anda buatlah IRD berdasarkan tugasnya masing-masing. Oke, saya akhiri video kali ini. Silakan kumpulkan nanti tugasnya di e-learning kita ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.